memastikan hubungan mimpinya dengan foto yang dirinya temukan, Mogang datang menemui ibunya untuk menanyakan alasan tersebut. Ternyata menurut ibu Mogang, Han Mo-chan merupakan anak dari istri pertama ayah Mogang. Dan setelah ibu Mogang menikah dengan ayah Mogang, mereka memutuskan untuk merawat Mo-chan. Dan di saat itulah Mo-chan yang dulunya memiliki nama Kim Jun berganti nama menjadi Mo-chan dengan alasan untuk menghapus kenangan tentang ibu kandungnya dan menggunakan marga ayahnya. Sayangnya Mo-chan telah meninggal yang diduga karena kasus tabrak lari. Namun hingga saat ini pelaku belum ditemukan. Sedangkan gelang yang selalu digunakan oleh Mogang itu merupakan gelang milik Mo-chan yang sebelumnya diberikan oleh Haram. Karena gelang itulah Haram berpikir bahwa Mogang adalah Kim Jun. Dan Haram pun tidak mengetahui bahwa Mogang bukanlah Kim Jun. Haram yang berharap ingatan Mogang kembali pulih datang ke rumah Mogang untuk memberikan gitar yang dulu sebenarnya diberikan oleh Mo-chan kepada Haram. 네, 나한테 줬던 거예요. 잘 간직하고 있으라고. 좋아요. 이런 거 내가 엄청. 최고야. 야, 그만해. 지금 몇 시? 뭐 하는 거 빨리 들어가. 피곤해. 빨리. Keesokan harinya surat perintah penahanan Sang-min rupanya ditolak oleh pihak kejaksaan. Dengan alasan bahwa Sang-min tidak pernah memiliki catatan kriminal dan tidak akan kabur ataupun menghilangkan barang bukti. 순순히 시인하며 깊은 반성의 기미를 보인 점. 일정한 절대 안 있는 거 아시죠? 검찰 반성의 기미가 보이고 도주에 오르는 구속영장이 기각된. Namun malam harinya, Manho justru memukuli Mansu, bahkan anjing peliharaan Mansu juga ikut menjadi korban. Manho juga meminta Mansu untuk menandatangani sebuah surat perjanjian. 잘못했어요. 저 때리세요. 그치? 지금이야. 어머서! 이렇게 말 잘 들으니까 얼마나 좋니? Namun hal tak terduga terjadi. Keesokan harinya, Sang-min ditemukan tertidur di bandara lengkap dengan obat terlarang yang ia miliki. Rupanya sebelumnya tanpa sepengetahuan Sang-min, Mogang diam-diam merekam pembicaraannya dengan temannya via telepon yang mengatakan bahwa ia dengan sadar menggunakan obat terlarang dan masih menyimpan obat tersebut. Bahkan video tersebut tersebar di media sosial. Akhirnya Sang-min pun ditangkap oleh pihak kepolisian dengan alasan pernyataan palsu dan berusaha untuk kabur dalam masa penyelidikan kasus. Sedangkan Manho justru berencana mempercepat penjualan Royal Asuransi dan berencana untuk menyudutkan Mansu dan memberhentikan Mansu. Bahkan Manho berencana untuk membangun pusat perbelanjaan terbesar se-Asia dengan menggusur beberapa pemukiman. Namun saat proses pengerjaan, para pekerja justru menemukan tengkorak manusia yang diduga adalah korban dari runtuhnya Time Mart. Dan tiba-tiba saja tubuh malaikat maut 416 perlahan menghilang. Sementara itu di kantor Manho, para pemilik lahan dan keluarga korban Time Mart berunjuk rasa menolak pembangunan pusat perbelanjaan. Ternyata tengkorak yang ditemukan adalah malaikat maut 416 yang memiliki nama asli Jang Hyun-soo. Bahkan tubuh malaikat maut berubah menjadi wujudnya yang asli. 내가 왜 이래요? 네? 그게 무슨 소리예요? 축하. Setelah sekian lama ditahan oleh Mr. X, Suwan berhasil meloloskan diri dengan cara meyakinkan Mr. X bahwa dirinya akan membantu menemukan rekaman yang disimpan oleh Mogang. Saat dirinya kembali ke rumah, Haram bertemu dengan ibunya dan justru meminta bantuan dari Haram untuk menemukan ayah tirinya serta mencari tahu bayangan hitam pada ayah tirinya tersebut. Menurut ibu Haram, adik tiri Haram mengidap leukemia dan harus menjalani operasi donor sumsum tulang belakang. Ayah tiri Haram lah yang akan menjadi pendonor. Namun jika ayah tirinya tersebut meninggal sebelum adik Haram menjalani operasi, itu artinya adik Haram juga tidak bisa diselamatkan. Awalnya Haram menolak, namun Haram kembali teringat dengan kondisi adiknya tersebut.
Haram pun meminta bantuan Mogang untuk mengetahui kemana ayah tirinya pergi. Setelah tengkoraknya ditemukan, ingatan Hyun-soo akhirnya kembali. Ia pun ingat kejadian saat ia dan Seung-chul menjadi korban di Taimart. Malaikat maut 007 juga mengatakan bahwa semua malaikat maut sebenarnya dulunya manusia. Hanya saja mereka dibedakan antara meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggal tapi jasad mereka tidak ditemukan. Malaikat maut 007 menjelaskan bahwa malaikat maut 416 adalah Clara yang telah mendapatkan wujud aslinya setelah polisi berhasil menemukan tengkoraknya. Begitu juga dengan malaikat maut 444, namun masih belum diketahui keberadaannya. 전요? 누구나. 그럼 4월 19일에 죽었겠네. 저처럼 실종. Sementara itu, ayah tiri Haram justru ikut serta untuk mengusir para pengunjuk rasa yang menolak pembangunan pusat perbelanjaan. Namun seseorang justru berusaha untuk membakar tempat penitipan anak-anak para pendemo. Untung saja Haram dan yang lainnya berhasil menyelamatkan anak-anak yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Ternyata hal tersebut perbuatan Mr. X. Namun Manho justru merasa kesal dengan perbuatan Mr. X yang melibatkan anak-anak dalam aksinya. Sementara itu detektif Na kembali datang menemui Madam Huang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Clara di masa lalu. Yang akhirnya membuat Madam Huang jujur bahwa dulunya menurut perkataan Jin Suk, ia sempat melihat Clara membawa Suan yang dulunya masih menggunakan nama Sun Yong di sebuah bukit. Namun setelah itu keduanya tidak pernah lagi ketahui keberadaannya. Namun Madam Huang ingat bahwa Suan dan Jin Suk sempat merasa ketakutan setelah diancam oleh seseorang. Setelah kembali ke kantornya, detektif Na pun dapat kabar mengenai jam tangan dengan gambar kupu-kupu yang ternyata bertuliskan nomor 2 di dalam mesinnya. Itu artinya ada jam bergambar kupu-kupu lain di tempat lain. 디자인은 아닐 수도 있어요. 예, 일단 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 9월 14일에 우병수 필리핀에 있습니다. Dan tidak lama kemudian Kapten Bong yang juga melihat berkas kasus Byung-sik menemukan fakta bahwa di tanggal yang tertera pada foto menyatakan bahwa Byung-sik pada saat itu masih berada di Filipina, sedangkan di hasil rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Jin Suk bertemu dengan seorang pria menggunakan jam tangan dengan gambar kupu-kupu. 9월 14일? 9월 14일에 우병. Namun malam harinya Mansu kembali mendatangi bar tempat Yong-hee bekerja. Bahkan Yong-hee sampai meminta bantuan Haram untuk membawa Mansu pulang dalam kondisi mabuk berat. Haram pun meminta Mogang mau memberikan tempat tinggal sementara pada Mansu. Jika tidak, maka ia akan bawa Mansu pulang ke rumahnya. Tidak ingin Haram berdua dengan Mansu, Mogang pun menyetujui permintaan Haram. 있어. 그러니까 신경 꺼! 한 마리 더 시켜야 되죠. 24시간 치킨밥. Namun keesokan harinya Suan justru datang ke rumah Mogang dan berusaha untuk kembali mendekati Mogang agar ia bisa menemukan rekaman yang selama ini ia cari. Malam harinya Haram kembali datang ke rumah Mogang. Namun Suan justru terkejut mendengar Haram memanggil Mogang dengan sebutan Kim Jun. Ternyata Suan juga mengetahui mengenai Kim Jun yang sebenarnya adalah Mo-chan dan telah meninggal dunia. Mogang pun meminta Suan untuk merahasiakan hal tersebut. 내 엄마한테 나는 준이 오빠인 척하고 있는 거고. Sementara itu Mansu yang seharian menghilang ternyata menunggu Haram di depan rumahnya. Mansu juga menceritakan kepada Haram bahwa awal mula ayahnya terbaring sakit adalah saat dirinya meretas sistem keamanan Royal Group yang membuat Manho melayangkan gugatan dan membuat ayahnya syok hingga jatuh sakit.
Mansu pun berencana untuk mengungkap semua perbuatan keji Manho. Ia bahkan menggunakan ruang di rumah Mogang untuk menjadi ruang kerjanya. 회사 창고에 97년짜리 Keesokan harinya Leo justru mendatangi kantor Mogang. Rupanya Leo mendapat peran untuk menjadi seorang detektif dalam sebuah drama. Dan karena ingin mendalami karakter, Leo pun memutuskan untuk langsung belajar dari detektif aslinya langsung. Mogang yang melihat kesempatan itu pun langsung menawarkan diri menjadi pelatih bagi Leo. Karena menurutnya dengan ia berada di dekat Leo, itu menjadi kesempatan besar untuk menangkap Sudong. 열심히 생각했어? Dan tidak lama kemudian, detektif O mendapat kabar bahwa penemuan mayat wanita di dalam mobil. Leo yang juga ikut ke lokasi kejadian menyadari bahwa jasad tersebut adalah Miso. Leo juga menjelaskan bahwa malam sebelumnya ia sempat bertemu dengan Miso. Ia juga melihat sopir yang mendarai mobil Miso memiliki bekas luka di wajah dan tangan menggunakan perban. Sementara itu, Haram yang akhirnya menjenguk adiknya di rumah sakit bertemu dengan seorang pria yang mengatakan kepada Haram untuk tidak pernah ikut campur dengan takdir hidup seseorang karena akan berakibat fatal. 죄송합니다. Mogang yang melihat jasad Miso kembali teringat dengan kasus kejadian di rumah sakit jiwa yang dilakukan oleh Kang Bo-gyu. Menurut Mogang, dari luka yang terdapat pada Miso sama dengan luka yang terdapat pada korban di rumah sakit jiwa sebelumnya.